percaya nggak kalau iblis itu bentuknya manusia, Li? Iblis bentuk manusia? Nggak percaya. Tingkah lakunya maksudnya. Oh, kalau tingkah lakunya bisa lebih dari iblis Masa? Iya. Bahkan lebih dari binatang ya, bisa dikatakan seperti itu ya, Li, ya. Iya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas sepak terjang iblis itu seperti apa bersama narasumber Ali Muhammad. Gimana Bapak Ali? Kira-kira iblis ini ada yang maksudnya namanya iblis apa jin sih sebenarnya? Iblis itu kan Allah yang kasih nama. Sebelumnya berarti jin. Sebelumnya nggak tahu namanya siapa gitu. Ya kalau berdasarkan Al-Quran ya, yang kasih nama iblis kan Allah. Allah ya. Allah yang kasih nama iblis gitu. Emang iblis itu diciptakan dari pertama awal mulai emang untuk menggoda manusia apa sebelumnya dia taat deh? Ya menurut literatur hadis ada riwayat iblis ini tadinya makhluk yang taat. Wa kana minal jin kata Al-Quran begitu. Yes, gawat guys, gawat pokoknya. Bersama Ali pokoknya gawat. Bohong itu acting doang. Habis baca Google dulu. Lanjut balik. Jadi kalau ada yang bilang iblis itu sebenarnya iblis itu kita sendiri ya. Kalau yang dimaksud iblis itu adalah manusia-manusia yang berkelakuan buruk ya itu kan metafor. Tapi iblis yang sosok person itu ada. Gitu. Ada ya? Iya, satu Makhluk ya, makhluk tersendiri makhluk ya. dia. Berarti di luar malaikat, manusia, jin apa iblis itu ya? Iya, jadi iblis ini tadinya adalah makhluk yang taat sehingga derajatnya itu disamakan dengan malaikat. Sama ya? Iya, karena saking taatnya dia tuh bahkan dalam satu riwayat ya iblis ini jadi imamnya para malaikat kalau sembahyang kepada Allah. Kala itu. Iya, di masa itu gitu loh. Nah, kita definisikan dulu iblis nih biar jelas. Jadi jangan tafsirannya nanti kemana-mana larinya gitu loh. Iblis ini jin, dia tercipta dari api yang gak ada asapnya. Nah, cari sendiri dah tuh secara fisika tuh bagaimana, secara kimiawi bagaimana. Api tapi gak ada asapnya gitu. Kalau gue sih nggak mau nyari lah, nggak Berarti nyampe. dia panas doang, ya kan? Berarti dia panas doang kan. Kalau api yang ada asapnya itu kan berarti ada bahannya. Kayak rokok ini kan ada api, ada asapnya. Ada Berarti tembakau, ada kertas. bahan bakarnya, ada yang dibakarnya. Berarti dia baru ada asap kan gitu. Mungkin juga api yang nggak ada asapnya itu karena apa ya? Kayak kita pernah lihat tekanan gas itu ya. Gitu kan nggak ada asapnya lah. Ya kita nggak tahu lah itu rahasia penciptaan kan gitu. Kita kalau mau menduga-duga ya bisa aja. Tapi iblis itu golongan jin, wakana minal jin, dan Al-Quran sudah mengklarifikasi itu gitu loh. Ada yang bilang jin apa iblis itu kan malaikat katanya, the fallen angel katanya, malaikat yang terjatuh. Enggak, dalam Al-Quran sudah diklarifikasi iblis itu adalah golongan jin gitu loh. Jadi bukan golongan malaikat, sebab malaikat itu diciptakan dia patuh. Patuh ya? Patuh. Nggak punya akal ya malaikat itu? Punya. Punya? Punya tapi gak punya nafsu. Nafsu ya, Nah, sorry guys. jadi gak punya nafsu gitu loh. Nah, jin ini sama dengan manusia kan, punya akal, punya nafsu gitu loh. Ada yang bilang berdasarkan akar kata, iblis ini akar katanya adalah ada ba, ada lam, ada sin, ya kan. Nah, ini bisa dimaknai yang terputus. Yang terputus atau yang berputus asa gitu loh. Dari rahmat Allah maksudnya. Ada ulama yang menafsirkan seperti itu. Tapi kita anggap iblis ini adalah makhluk jin yang tadinya taat kemudian membangkang perintah Allah. Membangkang dalam soal apa? Sujud kepada Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Tapi kalau itu kan si iblis ini punya alasan kuat, Li. Dia ngerasa lebih bagus, Li. Ya itu salah satu juga bahwa iblis adalah makhluk pertama, dari gambaran itu makhluk pertama yang bisa ilmu perbandingan. Ana khairum minhum kan gitu. Wis gawat. Saya Gawat tuh- guys. Saya tuh lebih baik dari dia gitu. Iya.
Kenapa iblis bener nggak waktu ngomong? Maksudnya gini, iblis itu ngomong saya lebih baik daripada manusia. Adam dalam hal ini Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam. Lalu iblis sediakan juga alasannya, fairnya iblisnya di situ. Dia bilang saya engkau ciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Orang kan suka mikir, apa sih perbedaan api dan tanah sehingga iblis merasa api lebih mulia dari tanah? Perbedaannya apa, Lin? Perbedaannya kan kalau tanah diinjak. Oh iya. Tanah itu adanya di bawah, di kaki, diinjak. Makanya dianggap tidak mulia. Ya, benar. Diinjak gitu sama kaki gitu loh. Makanya dianggap dia rendah. Tanah itu dianggap rendah. Makanya iblis itu perbandingannya benar. Gitu. Dan ini jadi satu pelajaran buat kita, Yus. Boleh jadi perintah Allah itu boleh jadi sekilas nggak masuk akal, sekilas gitu. Tapi yang terpenting kan bukan akal. Yang terpenting kan lu taat apa enggak, lu sami'na wa ta'na enggak gitu. Oh, maksudnya siapa yang menyuruh sujud gitu ya? Iya, ini yang merintah itu siapa? Iya, benar. Jadi jangan, ukuran pertama ketika kita melihat sesuatu adalah bukan akal. Ukuran pertama itu yang nyuruh siapa, gitu loh. Yang nyuruh itu siapa? Yang nyuruh Allah. Ya udah, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Udah, nggak usah banyak cincong, nggak usah banyak tanya gitu. Meskipun ilmu perbandingan, misalnya dari ilmu perbandingan, kok kayak nggak masuk akal nih perintah gitu loh. Misalnya orang diharamkan makan babi, terus orang nanya kenapa sih makan babi haram? Terus ada penjelasan, banyak cacingnya. Oke, kalau gitu saya masak daging babi ini sedemikian rupa sampai dengan panas sekian derajat sehingga cacing-cacing pitanya itu mati. Masih haram nggak? Masih haram. Kok masih haram? Wah, akhirnya kan Jadi perdebatan ya. Perdebatan gitu loh. Udah, nggak usah banyak tanya. Kalau Allah bilang babi itu haram, ya udah, nggak usah dimakan gitu. Jadi di sini juga menjadi satu kaidah buat kita, pelajaran, jadi hikmah buat kita, bahwa kalau Allah nyuruh udah jangan banyak mikir gitu loh, kerjain aja gitu. Kalaupun nanti setelah kita menjalankan kemudian kita ada manfaatnya, dapat hikmah, dapat manfaat, itu bonus gitu. Kalaupun tidak ada hikmah, tidak ada manfaat, ketaatan itu sendiri membawa manfaat gitu. Itu kaidah dari cerita iblis ini gitu loh. Oke, iblis ini kan diciptakan dari api nih. Api dong. Dan dia tahu neraka itu penuh dengan api. Berarti nggak kesakitan dong, Li? Api ketemu disiksa, Li. Ya, itu kan udah dijawab sama Imam Abu Hanifah dulu. Orang yang ngomong gitu dilempar, diambil tanah, dilempar tanah yang dilempar ke mukanya, pok. Panas. Sakit. Oh iya. Masuk akal. Terus kata, kenapa muka saya dilempar tanah, kan sakit gitu. Ya itulah menjawab pertanyaan kamu. Jin ciptakan dari api, kok dibakar di neraka sakit? Ya karena bahannya udah beda gitu loh. Bener ya? Asal penciptanya api, tapi setelah jadi jin, dia udah jadi bentuk yang berbeda, sehingga kalau dia dibakar dia panas ya. Iya. Imam Abu Hanifah tuh argumentasinya gitu. Jadi orang itu dilempar pakai tanah mukanya, sakit gitu, sakit. Sebenarnya tadi saya ngetes Ali, ternyata dia inget, saudara. Oke, kita kembali lagi ke segmen iblis. Kenapa sih iblis menolak sujud kepada Adam? Alasannya itu, dia merasa lebih baik dari manusia dari sisi asal penciptaan, gitu loh, dari sisi asal penciptaan. Ini kan karena deklarasi Allah. Allah menyatakan Ja'ilun fil ardi, maka menjadikan di bumi ini khalifah. Kok manusia yang jadi raja gitu? Iya, ya. Di bumi, jadi khalifah di bumi gitu. Jadi iblis ini meragukan kapabilitas, kredibilitas kita. Meragukan manusia ya. Meragukan gitu loh. Bahasanya malaikat, dan ini mungkin senada dengan bahasanya iblis, bahwa kita itu cenderung berbuat kerusakan, cenderung menumpahkan darah antar sesama. Jadi ada dua hal itu yang dikomplain. Dilihat dari bentuk fisik kita mungkin gitu kan, terus akal kita gitu loh.
mereka sudah bisa nebak bahwa manusia itu cenderung berbuat kerusakan, fasad itu kan berbuat kerusakan yang masif ya. Kemudian kita tuh cenderung menumpahkan darah sesama, saling bunuh membunuh nanti gitu. Nah, malaikat bilang, padahal kami ini senantiasa bertasbih memuji engkau. Maksudnya itu malaikat merasa lebih baik daripada manusia. Malaikat juga sempat protes tuh, Li. Kalau dibilang protes ya malaikat tuh bertanya. Kalau protes ya Apa maksudnya malaikat ini digoda setan juga kala itu. enggak. Diajak untuk bersekutu gitu. Ayo protes. Malaikat dong. cuma bertanya, enggak protes. Enggak. Malaikat kayaknya enggak punya sifat protes, enggak punya sifat bangkang gitu, bantah gitu enggak. Malaikat cuma nanya gitu loh, apakah gitu kan. Pertanyaan dia apakah. Jadi malaikat ini mau cari tahu aja gitu. Allah jawab, ya gue lebih tahu daripada lu, gitu aja. Simpel Allah jawabnya. Bahasa halusnya aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak tahu gitu. Kata Allah, ya gue lebih tahu dari lu lah, kira-kira bahasa bebasnya begitu gitu. Lu tuh kan kalau gua nggak kasih tahu, lu nggak tahu apa-apa gitu, kata Allah. Jadi ada hikmah di balik penciptaan manusia dan pengangkatan manusia sebagai khalifah itu ada hikmah yang mau ditunjukkan Allah kepada malaikat, kepada jin, termasuk iblis gitu. Tapi emang sebelum Nabi Adam ini, apa sebelumnya Allah udah menciptakan manusia? Nggak ada ya. Dan sebelumnya dibasmi sama si iblis ini dulunya ceritanya. Ya ada riwayat, tapi kita nggak akan masuk ke sana karena pembuktiannya juga sulit ya. Pembuktiannya sulit bahwa ada riwayat di bumi ini dulu pernah ada khalifah sebelum manusia, jin. Jadi jin ini teknologinya begitu canggih, mengetahui rahasia alam semesta ini sangat canggih sehingga mereka merasa nggak butuh Tuhan, nggak butuh Allah. Mereka membangkang terhadap Allah gitu. Akhirnya menurut riwayat itu Allah kirimkan bala tentara malaikat untuk menghabisi, membinasakan peradaban jin di bumi ini. Disisakanlah yang bersembunyi di pulau-pulau terpencil, yang di samudra-samudra terpencil, disisakan, gak dibunuh semua gitu. Gak dibunuh semua. Ini mah yang dibinasakan itu yang benar-benar membangkang dan berbuat kerusakan. Disisakan jin-jin yang menyerah kalah gitu. Itu gak dibinasakan oleh Allah, disisakan, dan sampai sekarang masih ada gitu. Masih ada ya. Berarti sekarang berkembang biak lagi, cuma jabatan jin itu sudah bukan khalifah lagi. Makanya dia disembunyikan dari dunianya manusia, dari buminya manusia itu dia disembunyikan. Kan nggak semua manusia bisa kontak sama dunia jin kan? berarti ada dong. Ada. Bisa ngobrol sama jin. Iya bisa. Itu yang kesurupan tuh saya, aing. Itu kan jin gitu loh ya kan. Jadi dunia jin sama dunia manusia dipisahkan. Nah sekarang yang jadi raja di bumi ini, di alam ini kita manusia ya. Ya kita bisa nebang pohon gitu kan. Ya jin nggak bisa, nggak dikasih kekuatan untuk mengubah dunia ini, nggak bisa. Ya manusia lah yang jadi raja ini yang bisa gitu. Nah, Allah menjawab keraguan malaikat. Bukan keraguan, Allah menjawab pertanyaan malaikat tentang kapabilitas kita, kredibilitas kita sebagai makhluk Allah yang berpangkat khalifah ini dengan diajarkannya nama-nama, asma, diajari nama-nama benda-benda langit, Buah-buahan ya. Ya pokoknya di Al-Quran ditulisnya nama-nama benda-benda langit gitu. Artinya tafsir metafornya dari ayat Nabi Adam alaihissalam itu diajarkan benda-benda langit adalah Nabi Adam diberi ilmu yang mana malaikat nggak tahu. Ya malaikat nggak tahu ya. Iya. Berarti yang malaikat nggak dikasih tahu sama Allah kali ya. Jadi manusia dikasih ilmu tentang langit, tentang bumi yang malaikat nggak tahu. Sehingga ketika dites sama Allah, malaikat nyerah, kalah. Ngaku kalau ini makhluk pantas jadi khalifah gitu. Nah iblis sakit hati. Jadi dasarnya pertama itu iblis iri. Kok ini makhluk kemarin sore bau kencur, kok tiba-tiba jadi khalifah, jadi pemimpin ya. Iri gitu loh. Ya kan, iri dengki itu keluar gitu loh. Berarti yang iri dengki iblis loh ya. Jadi kalau ada orang iri dengki, nah itu dia mewarisi
sifat Iblis. iblis. Jadi jangan langsung dibilang iblis lu kayak iblis lu, ya enggak juga. Itu penghinaan bagi iblis loh. Kata iblis, gua ini makhluk tua, lu jangan sama-samain sama dia mah kemarin sore anak bau kencur, bau bawang gitu kan. Jadi iblis ini person dan memang dia ada gitu loh. Ada, dan dia cerdas sekali, makhluk yang cerdas. Dia mengetahui juga rahasia semesta ini. Buktinya dia tahu manusia. Jadi iblis ini ingin membuktikan kepada Allah bahwa keputusan Allah mengangkat manusia sebagai khalifah ini, manusia ini nggak pantas, salah lah gitu. Manusia ini nggak pantas, nggak tahu terima kasih. Manusia ini makhluk yang nggak tahu terima kasih, itu iblis yang ngomong. Bahkan iblis ini ultimatum Allah. Ya Allah, engkau akan menemukan manusia-manusia ini sedikit dari mereka yang bersyukur terhadap pemuliaan dari engkau ini gitu. Oh, berarti sedikit, berarti ada ya. Ada ya. Dan iblis sudah tahu duluan. Iblis sudah tahu duluan bahwa manusia itu sekian banyaknya nanti manusia yang ada di bumi, yang tahu terima kasih sama Allah, tahu bersyukur itu cuma sedikit. Iblis sudah tahu duluan. Berarti iblis cerdas kan? Iblis tahu tentang ilmu masa depan. Gitu. Jadi iblis ini tahu prediksi masa depan itu seperti apa. Jadi, makanya dia berani ngomong kayak gitu. Aku akan buktikan, kata iblis. Aku akan datangi mereka dari kiri, kanan, depan, belakang. Kan terjemahannya seperti itu, ayatnya seperti itu. Tafsirannya secara metafor, iblis ini akan menggunakan segala cara untuk membuktikan kata-katanya. Jadi iblis ini ngancam kita. Ngancam manusia ya, keturunannya Adam ya. Ngancam kita. Pasti lu gua jerumusin dari jalan Allah, dari jalan yang lurus dan benar. Jadi iblis ini tahu jalan yang benar, jalan yang salah, yang baik, yang buruk. Iblis ini tahu. Makanya iblis ngomongnya gitu. Tapi Aku akan kalau dirumuskan dari jalan yang benar, maksudnya dari jalan Allah gitu. Menurut saya sih intinya iblis itu nyari temen nih. Salah, bukan cari teman. Nyari temen buat ke neraka maksudnya. Enggak juga. Iblis rela disiksa ke neraka asal omongan dia bisa buktikan kalau manusia itu tidak pantas jadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Keren ya. iblisnya apa kita sebutnya? Kalau bahasa Inggrisnya stubborn, bahasa Belandanya kepeh, Kalau bahasa Jawanya li gablek. Jadi kepala batu gitu loh. Iblis ini kepala batu. Jadi apa yang dia ucapkan dia pengen buktikan gitu loh. Jadi even bayarannya neraka, even dia dilaknat. Padahal udah tahu deh ya. Bahkan Iya. neraka udah tahu deh. Tahu. Jadi iblis ini kepala batu, batu banget. Anak sekarang lu batu banget sih ya, iblis itu. Batu orangnya. Makhluk bukan orangnya, dia bukan orang, dia jin. Makhluk ini batu, keras kepala. Jadi kalau dia udah ngomong dia pengen buktiin, dan dia pasti bisa, dia yakin bisa membuktikan kalau manusia itu memang tidak pantas jadi khalifah di muka bumi ini. Tapi iblis kan salah memahami perintah Allah. Ini kan diciptakannya manusia sebenarnya batu ujian buat iblis, supaya malaikat-malaikat itu tahu kalau iblis pertama bukan malaikat, dia jin. Jin ya. Dia jin. Kenapa? Kan akhirnya iblis memproklamirkan pembangkangannya. Jadi Allah ini tahu iblis selama ini beribadah kepada Allah itu bukan ikhlas, makanya Allah sentil. Kamu boleh jerumuskan anak-anak Adam itu, anak cucu Adam, hamba-hambaku ini kamu jerumuskan boleh, tapi tidak untuk hamba-hambaku yang ikhlas hatinya. Allah kan bilang gitu kan, kecuali yang hatinya Kayak kelas. kecuali yang hatinya ikhlas. Artinya apa? Allah nyindir iblis bahwa selama ini kamu beribadah kepadaku itu nggak ikhlas gitu loh. Ikhlas. Allah ingin menunjukkan ketidakikhlasan iblis itu, dan akhirnya keluar ketidakikhlasan iblis. Ternyata selama ini iblis beribadah itu ada ambisi, ada pamrih gitu loh. Nah, Allah ingin menunjukkan bahwa selama ini iblis beribadah itu punya pamrih, dan lewat peristiwa penciptaan atau jailun. Itu kan kalau bahasa Arabnya kan kholako dengan jailun itu beda. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada itu kholako. Kalau menciptakan dari yang ada menjadi ada itu jail, atau menciptakan sesuatu yang tadinya rendah menjadi yang lebih tinggi, itu jailun.
ja'ala gitu loh. Bahasa Arabnya seperti itu. Jadi iblis ya iri hati lah dengki sama kita. Jadi iblis nih bikin project bukan kaleng-kaleng, Yus. Ngomong itu bukan gede ya. iblis tuh ngomong begitu bukan nggak serius banget bikin project. Yang mungkin yang kita kenal sekarang itu ada satanik, ya kan? Ada satu keyakinan, satu agama namanya satanik gitu. Ya itu juga salah satu proyekan iblis. Untuk apa? Untuk menjerumuskan manusia. Caranya macam-macam, yaitu dari kiri, kanan, depan, belakang. Secara metafor tadi kita bisa jelaskan menggunakan segala cara. Tapi gue mau lebih spesifik lagi, Yus. Kanan ini kan berarti orang yang sangat dipercaya. Bener gak? Jadi manusia akan dijerumuskan lewat orang yang sangat dia percaya. Terkhianat seperti itu ya. Iya, lewat orang yang sangat dia percaya. Kalau tangan kiri kan pembantu setia. Itu kan simbolik kan. Ini aja sebenarnya belum tentu benar juga tafsirannya. Ini cari ahli, Kalau- ini cari ahli loh ya. Kalau kiri itu kan berarti pembantu setia. Pembantunya. Depan kan pemimpinnya. Belakang pengikutnya. Berapa banyak manusia tersesat, terjerumus gara-gara ikut orang yang salah. Pemimpin yang salah. Ulama yang salah, ya kan? Iya. Ahli agama yang salah, Ajaran orang yang bijak yang salah, ajaran yang salah, dia ngikut. Gitu. Kalau belakang, berapa banyak pemimpin terjerumus menjadi salah, menjadi mengambil jalan yang buruk itu karena tuntutan dari bawahannya, ya. pengikut-pengikutnya, gitu. Godaan dari pengikut-pengikutnya. Jadi gambaran ini pas, walaupun belum tentu benar kalimat itu mencerminkan ini. Tapi kalau gue lihat dalam kehidupan sehari-hari, ternyata manusia terjerumus memang gara-gara itu. Entah itu orang yang paling dia percaya, orang yang paling terdekat dengan dia, tangan kanan maksudnya. Bisa juga pembantu setianya, orang-orang yang membantu dia yang dia percaya gitu loh. Kemudian dari pemimpinnya, bahkan dari bawahannya gitu. Banyak jenis-jenis orang seperti itu. Kadang-kadang kan pengikut-pengikutnya, engkau raja, Junjung-junjung akhirnya ya. jadi wakil Tuhan. Lama-lama diangkat, engkau Tuhan itu Tuhan, sendiri Tuhan, gitu iya, ya kan iya. gitu. Jadi Benar. pengikutnya malah menjerumuskan dia sendiri gitu loh. Nah itu banyak gua lihat contoh-contoh dalam sejarah gitu. Nah iblis ini kan nggak main-main, dia ancamannya serius ngancamnya. Karena iblis ini bukan khalifah, bukan raja di bumi, dia nggak bisa dengan kekerasan, itu nggak bisa. Makanya iblis nggak pernah dengan kekerasan. Emang menggoda berarti ya. Iya, dia cuma menghasut kita karena dia nggak punya power, Iya. kekuatan, legitimasi untuk Perang ya. perang dengan manusia tuh nggak bisa karena Perang dia nyata gitu ya. dia nggak bisa, dia bukan raja di bumi ini. Kalau dia mau perang sama manusia di dunia manusia, dia kalah karena rajanya kita. Kalau bahasa Betawinya congok. Jin itu cuma bisa nyongokin doang. Congok. Bisa apa ya bahasa Ngompor, Jawanya ngompor. apa? Nah, kalau kata bahasa kita ngompor-ngomporin doang gitu, ngasih ide-ide yang seakan-akan itu bagus padahal itu Nggak salah gitu. Jadi iblis hanya bisa seperti itu karena dia bukan raja, dia bukan khalifah gitu. Yang khalifah kita, makanya demi mensukseskan proyekan besar iblis ini, dimulai dari awal penciptaan manusia sampai kiamat, iblis ini harus berkolaborasi dengan manusia. Ya sama ya. Kerjasama. Dia harus bisa merekrut manusia yang sangat tertarik dengan ide-idenya. Iblis ini punya ide. Makanya menurut hemat gua, agama itu cuma dua. Agama apa tuh? Agama yang dari Allah Ya. sama agama yang dari iblis. Udah. Oh. Jadi peperangannya di antara manusia itu cuma antara dua ini, agama Allah, orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, agama Allah, sama orang-orang yang menegakkan hukum iblis dan aturan-aturan iblis dan agama iblis. Udah itu doang. Jadi iblis ini selalu menyimpangkan manusia dengan berbagai cara, dengan cara halus, super halus, dengan cara kasar, lewat kolaborasinya dengan manusia. Dan kolaborator iblis yang paling hebat, Dajjal. Iya, Itu Dajjal termasuk iblis juga nih. Dajjal tuh manusia. Makanya Manusia. kalau ada orang
ngatain orang Dajjal, Tersinggung iblis kali ya. terus Dajjal tersinggung. Ini orang ini nggak pantas, gitu loh. Orang ini nggak pantas, dia tuh nggak pantas jadi Dajjal. Saya parkir sini bisa kan? Oke ya. Jadi orang itu tidak pantas disebut Dajjal. Karena apa? Karena level lu rendah. Dajjal tuh levelnya tinggi. Jadi sebelum manggil orang Dajjal tuh pikir-pikir dulu. Jadi Dajjal tuh nggak gampang loh. Kok lo tahu li? Lo jangan jajal li. Dajjal itu jenius loh. Bahkan iblis aja mengakui Dajjal. Berarti Dajjal sama iblis itu sosok beda li. Beda, Beda. beda. Iblis adalah golongan jin, Ya, Dajjal Dajjal manusia. 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 Itu hadis sahihnya jelas, Dajjal itu Bani Adam kata Nabi Muhammad. Dia keturunan Ada. Adam, berarti manusia. Manusia. Gitu loh. Jadi iblis aja salut sama Dajjal, hormat. Wah, ini kolaborator gua yang paling keren. Sekutu gue yang paling keren ya. Sekutu gua yang paling keren. Makanya dalam satu riwayat iblis ini sangat menyambut Dajjal. Engkaulah raja yang terlihat, aku raja yang tersembunyi gitu. Bahkan di surat Yunus itu Dajjal dan iblis ini visinya dikasih tahu secara halus. Surat Yunus ayat 24. Ada jenis-jenis manusia yang terpukau dengan kehidupan dunia ini, diberitahu rahasia alam semesta ini, hukum-hukum dunia ini, kemudian dia merasa nggak butuh Tuhan lagi karena sudah menguasai hukum dunia ini, menguasai fisika, menguasai kimia, menguasai rahasia alam semesta ini, sehingga dia merasa buat apa ada Tuhan, orang gua tahu hukum ini, hukum dunia ini, hukum semesta ini gua tahu. Kemudian dia hias dunia ini seindah-indahnya. Dia mau membangun peradaban tanpa tuntunan Allah. Tapi kata Allah nanti di saat mereka merasa dunia ini menjadi miliknya, mereka mau hidup abadi di dunia ini, Allah nanti turunin bencana, turunin azab, Hancurkan ya. dihancurkan semua, bahkan tidak tersisa. Nggak kelihatan pernah ada peradaban di situ. Peradaban yang super canggih, super keren itu nggak ada. Dan dalam Al-Quran kan banyak contoh-contohnya. Kaum Ad, ya kan? Kaum Irom, apalagi Mesirnya Fir'aun, ya kan? Yang jelas bukan kaum lebah ya. Jadi Allah udah ngasih contoh banyak manusia yang hebat-hebat dulu, dikasih tahu rahasia alam semesta sedikit udah songong, Seneng ya. ngerasa nggak perlu Tuhan, Rasa paling hebat. ngerasa udah hebat. Ya Allah turunin azab, habis selesai, peradabannya hancur. Kayak Fir'aun ya. Ya Fir'aun juga begitu. Memang ada peninggalan-peninggalannya, itu sebenarnya untuk pelajaran manusia bahwa pernah ada loh Manusia. satu peradaban manusia yang merasa tidak butuh Tuhan, kemudian Allah hancurkan peradabannya. Nah ini saat ini ada manusia-manusia yang jenis ini yang merasa menguasai hukum semesta, menguasai fisika, menguasai kimia, teknologi, kecanggihannya, merasa nggak perlu Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan, dia mau hidup abadi di dunia ini. Istilah kasarnya gue bisa sendiri. Gua bisa sendiri gitu. Nah, gua takut surat Yunus ayat 24 ini Bukti. nanti Allah buktikan lagi loh, karena sudah pernah ada di peradaban sebelumnya Pernah kejadian. dibinasakan ya. Pernah dibinasakan oleh Allah. Nah, takutnya nih peradaban kita saat ini yang rasa-rasanya banyak yang cenderung kepada tidak butuh Tuhan. Karena sains, teknologi bisa menyelesaikan semua persoalan gitu kan. Sekarang kan udah ada teknologi AI, Apa itu? kecerdasan buatan artificial intelligence, ya kan? Jadi bikin robot. Jadi hidup manusia itu lebih berkualitas, lebih mudah gitu kan. Pakai teknologi AI tadi gitu loh. Dan mereka merasa karena sudah menemukan rahasia alam semesta, mereka nggak butuh Tuhan. Nah takutnya, ini gue takutnya Allah membalas kesombongan manusia tadi, nanti dibinasakan oleh Allah lewat bencana alam, azab itu. Banyak kejadiannya itu. Berapa banyak peradaban tuh hancur gara-gara gunung meletus, ya kan? Gara-gara gempa bumi gitu loh. Nah ini yang menjadi warning kita. Nah iblis ini kan senang kalau manusia itu diazab, itu senang.
berarti Dia iblis sukses. Iya. Dia udah bener bahwa perkataan gua dulu bahwa manusia itu nggak pantas jadi khalifah di muka bumi ini, itu bener adanya gitu. Dan perkataan gua lagi bahwa manusia itu cuma sedikit yang bersyukur kepada Allah atas karunia Allah, bahwa manusia itu makhluk yang paling dimuliakan. Buktinya kan kita jadi khalifah di muka bumi, berarti kita makhluk yang paling dimuliakan. Tumbuh-tumbuhan, hewan, malaikat bahkan melayani kita. Sekaligus kalau malaikat mengawasi kita, tapi kita lebih mulia daripada malaikat. Lebih apa ya? Lebih sempurna lah ya. Iya, kita punya software tuh lebih sempurna daripada malaikat gitu loh. Jadi itulah kita, iblis ini iri kenapa manusia dimuliakan sebegitu rupa, padahal iblis tuh tahu manusia itu cenderung berbuat jahat, cenderung zolim. Bahkan Allah sendiri memang mengkonfirmasi manusia itu makhluk zolim memang. Zolim tuh maksudnya suka menganiaya, merusak, menganiaya, baik itu menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain. Tapi kata bahkan manusia, menganiaya alam semesta. Jadi kata manusia sendiri ini malah dia bilang malah ini ya memperbagus ya, iya memperindah kan, alam ya. Nabi Adam kan diajarkan nama-nama benda-benda langit. Maksudnya Nabi Adam alaihissalam itu nenek moyang kita dikasih ilmu pengetahuan kan. Nah sekarang juga manusia dikasih ilmu pengetahuan kan, yang canggih. Sekarang kita bisa teleponan orang di Amerika, kita di sini bisa video call gitu kan. Kita kan dikasih tahu rahasia alam semesta itu sama Allah. Nah sekarang tinggal manusianya mau tetap tunduk kepada Allah atau dia merasa sombong, merasa nggak butuh Allah lagi. Dan iblis mendorong kita nggak butuh Allah lagi gitu loh. Nah inilah misi iblis gitu. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita masalah iblis. Oke. Sekarang kita seperti biasa kita beri kesempatan untuk Pak Ali untuk menutup segmen ini tentang iblis. Apa Pak Ali? Ya iblis dengan kolaboratornya dari jenis manusia ya kan, di surat An-Nas itu dijelaskan minal jin nati wan nas, dari golongan jin dedengkotnya iblis, wan nas dedengkotnya dajjal. Maka kita harus memperteguh, menggenggam erat tali Allah ya kan. Jangan kita berpecah belah, jangan kita itu tidak bersatu, tetap kita berpegang pada tuntunan Allah. Itulah kunci kemenangan kita gitu loh. Kita tetap istiqomah dalam jalan Allah, tawakal kepada Allah gitu. Urusan menang kalah itu kan urusan Allah, tapi Allah menjamin kalau kita tetap pada jalan Allah, Allah menangkan kita, Allah tolong kita gitu loh. Walaupun jin iblis dan dajjal ini akan memalingkan kita sedemikian rupa dari jalan Allah tadi gitu loh. Nah, janganlah kita berpecah belah. Kita menjadi orang beriman, menjadi kompak bersatu. Jangan kita mudah diadu domba. Kita akan diadu domba antara orang beriman dan beriman, diadu domba sehingga saling perang. Akhirnya saling dua-duanya jatuh gitu. Nah ini yang kita waspadai, karena iblis dan dajjal ini serius bikin proyekan menjerumuskan manusia sebanyak-banyaknya ke neraka untuk membuktikan ucapan iblis bahwa kita manusia makhluk yang tidak pantas menjadi khalifah di muka bumi ini. Oke teman-teman, itu dari penjelasan Bapak Ali. Kalau ada pertanyaan atau apalah itu bisa di kolom komentar. Kalau dari saya pribadi, saya cuma pesan hidup ini keras bos, keras. Lo kalau nggak ikhlas dan nggak kerja keras, celaka lo. Oke teman-teman. Oke. Bye. Assalamualaikum.